Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tryout matematika Kabupaten 2 yang telah kita lalui bersama kemarin. Namun sebelumnya seperti biasa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan hidayahnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk pembahasan tryout matematika kali ini akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Kalian simak baik-baik ya. Gambarannya nomor 7, 35%, untuk soal nomor 10, 35, 15, 38, nomor 19, 30, nomor 21, 32, nomor 23, 21%, 26, 38. Nah, ini yang menarik sekali, nomor 30, 15%. 31, 36, sampai nomor yang ke-12 adalah nomor soal 38 sebanyak 31%. Ini nanti mungkin yang banyak kecilik di sini adalah soal nomor 30. Ini kalau nanti digambarkan hanya sedikit sekali perbedaannya. Ya, langsung saja kita ke nomor yang pertama, yaitu untuk soal nomor 7 dengan persentase benar hanya 35%. Ya, untuk soal nomor 7 yaitu berkaitan dengan penalaran yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ini soal-soal ini sudah biasanya keluar, mungkin anak-anak kurang teliti, di mana di pertanyaan ini yang ditanyakan itu adalah perbedaan suhu daging saat di freezer dan suhu setelah direbus. Jadi ada dua yang harus dicari perbedaannya atau selisihnya. Nah, langkah perubahan di freezer dan setelah direbus, maka dua poin ini harus anak-anak cari. Yang pertama adalah suhu ketika di freezer. Nah, ketika di freezer ini sudah ada, yaitu negatif 3 derajat Celcius. Kemudian setelah direbus, nah, maka anak-anak harus mencari suhu daging setelah direbus. Sebelum direbus, daging itu dikeluarkan dari freezer dan didiamkan selama suhunya hingga naik menjadi suhunya naik 5 derajat Celcius. Nah, ini untuk kalimat kedua, didiamkan dan suhunya naik, itu artinya suhunya bertambah. Negatif 3 ditambah dengan 5, itu menjadi 2 derajat. Setelah didiamkan, kemudian daging direbus. Nah, ini direbus selama 30 menit. Setiap menit suhu daging naik 2 derajat. Kalau 36 menit, berarti 36 per 1 kalikan 2. Ini untuk tikus ya. Betul. Abu-abu. Ubah. Kambing. Ini sudah ketemu ya untuk suhu setelah direbus. Kita fokus pada pertanyaan yang dimaksud adalah perubahan saat dikurangi yang kecil, yaitu suhu setelah direbus 74 dikurangi negatif 3 derajat Celcius, yaitu 77 derajat Celcius. Nah, ini mungkin bentuk kesalahannya lupa belum menambahkan mencari selisih dari suhu awal di freezer dengan suhu setelah direbus, mungkin hanya sampai pada 74 derajat Celcius. Bisa juga untuk perubahan suhu selisih hanya dituliskan 74 dikurangi 3 derajat. Nah, ini perlu kehati-hatian dalam menghitung soal nomor 7. Oke, saya lanjutkan untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 yaitu berkaitan dengan FPB. Nah, bentuk soalnya ini anak-anak harus bisa membedakan antara soal cerita yang berkaitan dengan KPK, soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Untuk soal KPK, anak-anak sudah lihat itu biasanya berkaitan dengan waktu bersamaan
baik itu hari, tanggal, jam, dan menit. Untuk soal FPB, biasanya ada kata-kata itu dikemas sebanyak-banyaknya, jumlah kantong terbanyak. Terus biasanya berupa benda-benda yang biasanya akan dikelompok-kelompokkan. Seperti pada soal nomor 10. Nah, di sini tidak hanya fokus langsung pada angka, ada angka 36, 48, 54. Anak-anak juga harus fokus di dalam soal cerita ini. Nah, di sini di kalimat kedua ada sedikit jebakan ya. Dari 48 penggaris ada 6 penggaris yang patah. Ya, maka di kalimat kedua ini anak-anak harus mengolahnya. Tentunya yang akan dibagikan ya itu adalah penggaris yang utuh. Sementara di sini dari 48 penggaris yang utuh ada 6 yang patah. Maka penggaris ini harus dikurangi dulu. Yang tadinya ada 48 karena patah 6, maka yang akan dikemas atau dibagikan adalah 42. Nah, jadi yang akan dihitung nanti adalah pensilnya ada 36, penggarisnya 42, dan buku tulisnya adalah 54. Cara yang pertama yaitu menggunakan cara faktorisasi prima. Biasanya menggunakan pohon faktor. Nah, setelah dicari menggunakan pohon faktor, ini adalah hasil faktorisasi prima dari 36, 42, 54. Untuk mencari FPB yaitu adalah faktor yang sama, terus pangkat yang kecil. Ini ada 2 pangkat 2, 2, 2. Maka kita ambil pangkat yang terkecil yaitu adalah 2. 3 pangkat 2, 3, 3 pangkat 3. Maka kita ambil yang terkecil yaitu 3. FPB-nya adalah 2 kali 3, 6. Ada 6 kemasan atau 6 kantong. Nah, ini dengan cara ini, anak-anak masih memiliki tugas selanjutnya, yaitu adalah menentukan isi dari setiap kantong atau kemasan. Maka anak-anak harus membaginya di setiap barang. Pensil yang tadinya 36, kemudian dikemas ke dalam 6 kemasan, maka 36 dibagi 6. Isi setiap kantongnya adalah 6. Penggaris 42 dibagi 6. Kembali ke pertanyaan, yang dicari adalah selisih pensil dan penggaris. Maka untuk bukunya tidak perlu dicari. Jadi untuk selisihnya adalah 7 dikurangi 6, yaitu 1. 1 buah penggaris lebih banyak dari pensil. Ini menggunakan cara 1, anak-anak harus mencari faktorisasi. Kemudian yang kedua adalah membaginya untuk menentukan isi setiap kantong. Mungkin kalau ini bilangannya masih di bawah 50 atau di bawah 100, untuk membagi anak-anak membagi ulang itu mungkin masih bisa. Ini mungkin ketika angka yang dibagi lebih dari 100, misalkan di sini 144, kemudian dibagi 6, itu akan lebih besar. Membagi mungkin dengan cara ya, itu Bapak Ibu juga sudah banyak menggunakan cara kedua, itu kalau dilihat dari orang-orangannya pun lebih simpel. Cara kedua yaitu dengan menggunakan tabel atau pembagian bersama. Seperti tadi sebelum dibagi, tentukan dulu bilangan yang benar-benar akan dikemas. Nah, di sini penggarisnya yang akan dikemas yaitu adalah 42. 36 untuk pensil, penggaris 42, dan buku tulis adalah 54. Nah, ini bilangannya adalah genap, maka ciri-cirinya untuk bilangan genap itu dibagi dengan 2. 2 membagi habis bilangan genap. 36 bagi 2, 18. 42 bagi 2, 21. 54 bagi 2, 27. Kemudian dari 18, 21, 27, di situ tidak semuanya bilangan genap. Maka bilangan 2 itu tidak bisa membagi habis keduanya. Maka kita bagi dengan 3. Nah, apakah semuanya ini habis dibagi 3? Maka anak-anak harus dibiasakan ciri-ciri angka yang habis dibagi 3. Ciri-cirinya yaitu ketika dijumlah bahkan 18 berarti
1 ditambah 8, 9. 9 bagi 3, habis. Maka dibagi 3, bisa habis. 21, 2 ditambah 1, 3. Bagi 3, habis. Maka 21 bisa bagi 3. 27, apakah habis dibagi 3? Ya ini, 2 ditambah 7, 9, dibagi 3, habis. Nah ini untuk membagi dengan 3. Ketemunya 6, 7, 9. 6, 7, 9 kalau dibagi lagi dengan bilangan prima 3, ini 7 tidak bisa habis bagi 3, maka tidak bisa. Kemudian kalau misalkan masih ragu atau bilangannya agak besar, apakah bisa dibagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5, maka anak-anak juga harus dibiasakan ciri-ciri angka yang habis dibagi 5. Angka yang habis dibagi 5 yaitu biasanya memiliki satuan 0 atau satuan 5. Dan di sini 6, 7, 9. Ini kiranya sudah tidak bisa dibagi. Maka sampai langkah sini pembagian ini sudah terasa dicukupkan. Nah, untuk pembaginya ini nanti itu menjadi FPB. FPB itu biasanya akan ditanyakan kemasan, jumlah kemasan terbanyak, jumlah kantong terbanyak, jumlah tetangga terbanyak yang akan dibagikan. Ini adalah bukan FPB-nya. Sedangkan hasil baginya yang berada di bawah, yang berwarna kotak merah ini merupakan isi dari setiap kantongnya. Di sini sudah terbaca, pensilnya ada 6, penggarisnya 7, buku tulisnya 9. Nah, di sini anak-anak tidak perlu lagi membagi 36 bagi dengan banyaknya kemasan. Ini sudah terlihat. Nah, di sini pensilnya 6, penggaris 7. Yang ditanyakan adalah selisih dari penggaris dan pensil. Penggarisnya 7 dikurangi 6, 1. Nah, ini adalah untuk soal nomor 10. Baik, kita lanjutkan untuk nomor yang selanjutnya, yaitu untuk soal nomor 15, yaitu untuk kesetaraan satuan. Di sini yang keluar adalah kesetaraan satuan kuantitas. Kesetaraan satuan kuantitas ada gross, terus lusin, odi, dan rim. Nah, ini pastikan anak-anak sudah menghafal dan memahami dari kesetaraan satuan yang ini. Jadi ini modal utama. Kalau anak-anak di sini tidak hafal atau belum paham, maka untuk soal nomor 15 ini akan menjadi sulit sekali. Ini nomor 15 sudah dikembangkan, harus paham dari soalnya setelah memahami konsep dasar kesetaraan satuan kuantitas. Yang pertama di situ adalah persediaan topi mula-mula itu 0,5 lusin atau setengah lusin. Berarti setengahnya dari 12, yaitu 6 buah. Kemudian persediaan topi setelah membeli itu 4 lusin. 4 lusin berarti setiap lusinnya 12, 4 kali 12, 48. Yang tadinya 6 dan setelah membeli menjadi 48. Maka banyaknya topi yang dibeli kita cari selisihnya. 48 dikurangi 6, 42 buah. Selanjutnya barang yang kedua adalah dasi. Dasi yang mula-mula 1 lusin lebih 2 buah. Lebih berarti artinya ditambah. 1 lusinnya 12, lebih 2 berarti ditambah 2, berarti 14 buah. Selanjutnya, setelah membeli, persediaan dasi menjadi 4 lusin. 4 kali 12, 48 buah. Banyaknya dasi yang dibeli berarti dari mula-mula menjadi 48. Jadi kita cari selisihnya. 48 dikurangi 14, 34 buah. Begitu juga dengan kaos yang mula-mula 1 kodi lebih 7 potong. Di sini lebih berarti ditambahkan dengan 7. Jadi 27 potong. Persediaan kaos setelah membeli menjadi 3 kodi. 1 kodi 20 kalikan 3, 60 potong. Sehingga yang dibeli 60 dikurangi 27 itu 33 potong. Jadi untuk jawaban yang tepat, topinya yang dibeli ada 42, dasinya ada 34, dan banyaknya kaos adalah 33 potong.
Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 19. Soal nomor 19 yaitu masih berkaitan dengan kesetaraan satuan. Di sini adalah kesetaraan satuan panjang. Ini dari tahun ke tahun sudah sering dikeluarkan, baik dengan cara dihimpitkan maupun dengan cara disimpul. Untuk nomor 19 ini yang dikeluarkan adalah dengan cara dihimpitkan. Nah, ini harus menggunakan ilustrasi atau menggunakan gambar. Ada berapa bagian yang hilang, ini harus menggunakan gambar. Nah, di sini untuk setiap panjang tongkat berbeda-beda satuan, maka disesuaikan dengan yang diminta. Karena yang diminta adalah meter, maka panjang setiap tongkat harus kita rubah atau kita samakan. Ini bisa dijadikan meter, boleh. Kalau anak-anak familiar ke senti, juga boleh dijadikan senti. Jadi kebetulan saya jadikan menjadi meter sesuai dengan yang diminta oleh pertanyaan. Setelah semuanya jadikan ke dalam meter, nah di sini pentingnya untuk sebuah ilustrasi. Ada berapa bagian yang terpotong. Nah, di sini ketika dihimpitkan, maka dengan 3 tongkat ini, maka yang akan hilang itu hanya ada 2 bagian. Ini bagian di bawah ini hilang, terus bagian yang di sini juga hilang. Jadi hanya ada 2 bagian yang hilang. Panjang tongkat seluruhnya setelah disambung itu adalah jumlah panjang seluruh tongkat dikurangi panjang himpitan kali banyaknya himpitan. Di sini ada 2 himpitan. Ya. Nah, catatan rumus banyaknya himpitan pada tongkat atau yang berkurang itu adalah jumlah tongkat dikurangi 1. Karena yang hilang, yang tadinya 3, di sini yang hilang adalah 2 ujung tongkat. Maka 3 menjadi 2 itu adalah dikurangi 1. Ini untuk semua benda yang disambung dengan cara dihimpitkan, maka banyaknya yang dihimpitkan atau ujung yang berkurang adalah banyaknya benda yang disambung dikurangi 1. Panjang tongkat setelah disambung, maka panjang ketiga tongkat terus dikurangi panjangnya himpitan yaitu 0,3, terus banyaknya himpitan atau ujung yang berkurang adalah 2. Terus setelah dijumlah semuanya ketemu 10,5 meter. Banyaknya himpitan ada 2 kali panjangnya himpitan adalah 0,3. Berarti 0,6 meter. 10,5 dikurangi 0,6 yaitu 9,9 meter. Nah, selain untuk materi dengan cara dihimpitkan, Bapak Ibu juga hendaknya menambahkan atau memberi tambahan materi yaitu benda yang disambung dengan cara disimpul atau ditali atau diikat. Maka rumusnya akan berbeda dengan yang dihimpitkan. Panjang tali setelah disambung yaitu jumlah panjang simpulan yang digunakan untuk menyimpul dikali banyaknya ujung yang digunakan untuk menyimpul. Nah, di sini terjadi perbedaan. Banyaknya ujung yang disimpul itu adalah jumlah benda yang disambung ditambah 1. Berikut ilustrasinya. Misalkan di sini adalah tali. Ada tali 1, tali 2, dan tali 3. Ketika 3 tali disambung dengan cara disimpul, maka di sini yang merah-merah ini adalah ujung yang digunakan untuk menyimpul. Di sini ada 4 buah ujung yang akan disimpulkan. Nah, yang tadinya 3 berubah menjadi 4 yaitu 3 plus 1. Begitupun kalau 2 ya, kalau 2 di sini tetap 2 ya. Ini lebih dari 2 untuk 3, 4, 5 benda atau tali yang akan disambung. Ini menggunakan rumus banyaknya simpulan itu adalah ditambah 1. Ini mungkin nanti bisa bervariasi, bisa yang dihimpitkan, bisa juga yang disimpul. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah menentukan unsur-unsur bangun ruang.
Di sini yang ditanyakan untuk soal nomor 21 yaitu banyaknya sisi bangun ruang gabungan tersebut. Di sini anak-anak harus teliti ya. Mungkin ada bangun gabungan ini ditaruh pas di tengah atau malah ada yang berhimpit. Nah, di sini garis putus-putus ini menentukan ya. Ini terutama ketika bangun kubus ini yang di atas dengan yang balok di bawah. Ini pada sisi yang bagian belakang itu tidak ada garis putus-putus. Artinya sisi yang di belakang itu hanya ada satu bagian sisi. Nah, untuk menyelesaikannya, sisi bangun ruang adalah bidang atau bangun datar yang membatasi bangun ruang tersebut. Jadi berupa bangun datar. Dimulai dari sisi bagian atas, yaitu sisi yang berada di atas. Sisi bagian atas berarti di sini untuk kubusnya bagian atas ada satu, terus balok yang menghadap ke atas ada satu, sehingga ada dua sisi. Kemudian sisi yang bagian bawah itu hanya ada satu. Kenapa hanya ada satu? Satu itu hanya pada bagian baloknya saja. Sedangkan pada bagian kubus yang menyatu dengan balok di sini adalah berongga, sehingga tidak ada sisi yang terlihat. Ini adalah berlubang atau berongga, sehingga hanya dihitung satu. Sisi atas, bawah, terus sisi depan, berarti sisi yang menghadap ke depan. Pada balok ini ada satu, kubusnya satu, berarti yang menghadap ke depan adalah dua. Nah, ini mungkin yang menjadi kesalahan adalah sisi belakangnya tadi. Sini berbeda dengan yang sisi depan. Pada bagian sisi belakang antara balok dan kubus itu menyatu. Di situ tidak ada tanda putus-putus. Maka itu menyatu satu bidang. Satu bidang, maka kita cukup menghitungnya ada satu buah sisi. Kemudian sisi kanan. Untuk sisi kanannya itu dari kubusnya satu, baloknya satu, berarti dua. Begitu juga untuk sisi kiri, kubusnya satu, ini, dan juga untuk baloknya satu, berarti ada dua. Hingga seluruhnya kalau kita jumlahkan dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, jumlah sisinya ada 10 buah sisi. Soal nomor 23 ini berkaitan dengan keliling bagian lingkaran. Di halaman rumah Bu Irma terdapat 2 buah taman berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 4,2 meter. Di sini ada 2 berupa seperempat lingkaran. Di sepanjang keliling taman tersebut ditanami tanaman pucuk merah dengan jarak tanam 0,6 meter. Banyaknya tanaman pucuk merah yang ditanam di kedua taman tersebut adalah ini pada materi sebelumnya ya, yang jalan juga sudah ada, keluar lagi. Nah, jadi masih perlu penekanan untuk materi menentukan banyaknya pohon, mungkin besok ditanyakan banyaknya panjangnya lahan, juga ditanyakan jarak tanam. Nah, rumusnya untuk keliling sebuah taman karena itu adalah bagian lingkaran, maka rumusnya harus ditambahkan 2R karena rumus awalnya yang rumus lingkaran PD ini hanya untuk menghitung busur lingkaran atau garis lengkung. Nah, sementara pada bagian lingkaran itu baik seperempat, seperlima itu garis lengkungnya ada, terus ada juga 2 buah jari-jari yang mengapit busur lingkaran. Maka harus dihitung, ditambahkan karena keliling adalah jumlah seluruh sisi terluar bangun datar. Jadi tidak hanya garis lengkung, tapi ada 2 buah jari-jari, maka ditambahkan dengan 2 kali jari-jari. Ini berlaku untuk bagian lingkaran, tidak hanya seperempat, setengah, sepertiga, semuanya, baik
1/8, yaitu untuk semua bagian lingkaran harus menambahkan 2 kali R atau ditambahkan dengan diameter. Untuk keliling sebuah taman itu adalah 1/4 kali Pi kali D, yaitu 22/7 kali 8,4. Ini kemudian dikalikan terlebih dahulu. Ya, ini nanti ketemunya 6,6. 6,6 ditambahkan dengan diameternya, yaitu menjadi 15 meter untuk keliling sebuah taman. Karena ada 2 taman, maka kelilingnya kita kalikan 2 menjadi 30 meter. Pertanyaannya adalah tanaman pucuk merah yang dibutuhkan. Di sini adalah keliling, berarti dari ujung ke ujung yang akhir itu bertemu. Maka tidak perlu kita menambahkan rumus ditambahkan 1 karena membentuk pola lingkaran atau bertemu dengan ujung yang awal. Cukup keliling dibagi dengan jarak tanam. 30 meter dibagi jarak tanamnya 0,6 meter. Itu 50 buah atau 50 tanaman yang dibutuhkan. Di sini pada pembahasan atau tryout yang satu keluar, terus tryout sebelumnya juga keluar. Nah, di sini perlu yang namanya penekanan untuk materi ini. Menentukan jarak tanam pohon, banyaknya pohon ini masih beberapa kali terus-terusan mengalami yang namanya jumlah betulnya dari siswa masih rendah. Maka perlu untuk ditekankan lebih dalam lagi. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 26. Pada materi yang lalu untuk tryout kabupaten 1 yang keluar itu adalah volume gabungan. Nah, di sini yang keluar untuk kali ini adalah luas permukaan gabungan. Untuk volume gabungan dan luas permukaan itu ada perbedaan. Tidak hanya menambahkan luas permukaan 1 ditambah luas bangun ruang yang kedua. Di sini terdapat ada bidang yang berhimpit. Jadi bidangnya bangun pertama dan sebagian bidang bangun yang kedua. Di mana bangun tersebut, bidang tersebut yang berhimpit adalah memiliki luas permukaan sama. Jadi punyanya kubus nanti hilang 1, terus punyanya balok juga hilang sebagian dan luasnya sama dengan luas permukaan kubus yang berhimpitan. Jadi ada 2 bidang yang berkurang. Luas permukaan bangun ruang kalau diamati sekilas terdiri dari balok dan kubus. Setelah diamati, kemudian dari strip-strip ini anak-anak untuk menuliskan panjang dari setiap rusuk ini. Untuk setiap stripnya di sini ada berdasarkan gambar kubus. Kubus memiliki ciri-ciri jumlah panjang rusuk semua kubus memiliki panjang yang sama. Maka setiap strip tanda ini adalah 12. Sehingga ukuran balok memiliki panjang 36 cm, lebarnya strip ya berarti 12, tingginya juga strip yang sama 12 cm. Kubus dengan ukuran panjang sisi atau rusuk 12 cm. Terdapat 2 sisi yang berhimpitan, yaitu sisinya sama luas, yaitu sesuai dengan sisi alas dari kubus. Luas sisi berhimpitan yaitu karena 2, yaitu luasnya sama sisi kali sisi. 2 kali 12 kali 12 itu 288 cm persegi. Kemudian kita cari luas baloknya. Untuk rumus luas balok yaitu 2 kali panjang lebar ditambah 2 kali panjang tinggi ditambah 2 kali lebar tinggi. Terus dimasukkan sehingga menghasilkan luas balok seluruhnya 2016. Luas kubus karena ada 6 bidang sisi, 6 kali sisi 864. Kemudian luas gabungan dari kedua luas bangun balok dan kubus kita jumlahkan dikurangi luas sisi yang berhimpitan sehingga diperoleh hasil 2592 cm persegi. Nah, sini mungkin rumus untuk luas balok yang
sangat panjang, perlu penekanan. Terus bidang yang berhimpitan untuk sisi yang bertemu ini adalah tidak hanya satu bidang, tapi dua bidang yang saling berhimpitan dengan luas yang sama. Perlu penekanan. Ya. Akhirnya kita sampai pada nomor 30. Ini yang biasanya menjadi soal favorit, lumayan tidak begitu banyak mikir. Ini nomor 30, ini menentukan banyaknya sumbu simetri pada bangun datar tersebut. Nah, di sini ya seperti pada pertemuan yang lalu, biasanya untuk menentukan sumbu simetri menggunakan garis ya. Ada yang garis vertikal, horizontal dan miring. Nah, di sini ini banyak yang salah, banyak yang terjebak. Kenapa? Karena di sini perbedaan sudutnya itu sangat kecil. Ya, di sudut puncak terus yang pinggir itu sangat kecil. Bisa dibandingkan dengan yang ada di AutoShep sini ya. Itu ada, itu kalau kita bandingkan di sini sebenarnya sangat tipis sekali bedanya. Dan kita jejerkan dengan yang benar-benar berukuran sama. Nah, ini kalau kita jejerkan di sini, ya. Kalau sekilas itu hampir sama. Nah, nah di sini kalau sekilas itu sama. Nah di sini sudah terlihat ada beberapa titik yang tidak sama. Untuk yang biru ini kalau dicek nanti ukurannya sama ya. Untuk panjang sisinya itu sama. Nah di sini ketika dicek ini ada yang berbeda. Ini terutama yang ujung atas dan ujung bawah kita bandingkan dengan yang benar-benar simetri itu ada celah. Nah di sini salah satunya menjadi titik perbedaannya. Nah, berikut penjelasannya ya. Kalau yang di sini sesuai kunci itu hanya ada dua, itu yang benar yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan yang di sini ini salah. Seharusnya kalau yang benar-benar simetri untuk sisinya itu nanti seharusnya ada 8. Nah, disinilah perbedaannya ya tadi untuk sudut yang atas dan sudut yang bawah itu tadi ketika dibandingkan dengan yang betul-betul simetri terdapat perbedaan. Ini yang berwarna biru itu terjadi perbedaan. Ini tipis sekali tadi perbedaannya. Terus ya ini juga. Nah, ini yang keterangan dari sudutnya. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin bisa menilai kira-kira kalau soal seperti ini bagus tidaknya Bapak Ibu bisa nilai karena kalau kasat mata di terawang sepintas itu semuanya hampir sama seperti yang cara simetri yang gambar kedua ini. Kalau dipotong sini, kalau di sekilas anak hanya sekilas ini bisa masuk semuanya. Nah, mudah-mudahan untuk soal berikutnya, untuk simetri lipat, kejelasan dari setiap sudutnya mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan lebih jelas atau terperinci. Sini sudutnya sangat tipis sekali sehingga banyak anak-anak yang terkecoh. Gurunya pun mungkin juga terkecoh karena tipis sekali perbedaannya. Nah, ya ini untuk soal nomor 30 dengan presentase yang sangat rendah yaitu hanya 15%. Ya, intinya anak-anak sebenarnya bisa ya Bapak Ibu untuk soal nomor 30 cara menentukan simetrinya menggunakan garis bisa. Nah, ini hanya karena perbedaan sudut yang sangat tipis hingga anak-anak menjadi terkecoh. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 31 menentukan keliling bangun datar gabungan. Nah, ini menjadi salah ya, termasuk dalam kategori yang dibahas berarti dengan persentase benar yang salah. Padahal kalau Bapak Ibu menerangkan keliling bangun itu biasanya kan erat kaitannya dengan ketika olah
raga, anak-anak disuruh lari keliling lapangan sepak bola. Keliling lapangan sepak bola, ketika anak-anak disuruh lari, pasti kan anak-anak berjalan hanya di sepanjang pinggir lapangan. Padahal di tengah lapangan itu ada namanya garis penalti, itu ada garisnya, juga tidak dilewati. Terus garis tengah, itu juga tidak dilewati. Ini sama sebenarnya prinsipnya, sama seperti pada lapangan sepak bola. Garis yang di tengah ketika kita lari keliling lapangan maka tidak dilewati. Maka untuk yang gambar ini garis yang berada di tengah tidak dilewati. Seharusnya seperti itu. Nah, keliling bangun datar itu hanya menjumlahkan seluruh panjang sisi yang terluar atau yang berada di luar yang membatasi bangun datar tersebut. Nah, sini ini seharusnya tidak perlu dilewati ketika lari keliling lapangan, hanya muter saja, yang tengah tidak perlu. Sehingga yang tanda X ini anak-anak tidak perlu menjumlahkan, cukup sisi-sisi yang ada berada di luar bangun yang membatasi bangun ini, sehingga yang tengah ini tidak perlu dijumlahkan, ya, cukup sisi yang berada di luar. Nah, ini mungkin anak-anak semuanya ikut dijumlahkan. Ini sebenarnya dari penjelasan awal Bapak Ibu ketika menjelaskan keliling itu mungkin sudah sama menjelaskan ketika berolahraga keliling lapangan. Baik, kita lanjutkan nomor 32. 32 ini dari materi atau penjelasan analisis yang sebelumnya juga ini termasuk lagi, masuk lagi. Ini berarti termasuk materi yang sulit, padahal jenisnya sama. Nah, ini perlu penekanan dari setiap soal seperti ini. Nah, di sini bangun A berisi air penuh, berarti bangun A adalah kubus berisi air penuh, maka volumenya di sini adalah harus dihitung penuh. Sebagian air pada bangun A dituang ke dalam bangun B yang kosong. Tinggi air pada bangun B sepertujuh tinggi bangun tersebut. Tinggi air pada bangun A berarti setelah dituang menjadi berapa? Oke, berarti kita harus mencari volume bangun yang pertama karena berisi penuh. Bangun pertama adalah kubus, maka volumenya adalah rusuk pangkat 3. 44 pangkatkan 3, 44 kali 44 kali 44. 85.184. Nah, yang dituang ya volumenya adalah sepertujuh dari tinggi yang ada di B. Jadi berapa volume yang dituang belum diketahui, yaitu nanti setelah dituang di bangun B, itu sepertujuh bagian atau 1/7 dari tingginya. Maka 1/7 dari tinggi. Volume bangun B adalah bangun tabung, maka luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, pi R kuadrat kalikan tinggi. Tingginya hanya 1/7 ya. 1/7 di sini dimasukkan. Yang dituangkan adalah 27.104. Maka sisa yang ada di wadah A, yaitu yang tadinya penuh 85.184, dituang 27.104, sehingga yang tersisa di wadah A 58.080. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi air di wadah A. Semua bangun yang berbentuk prisma, ya, prisma beraturan, ya, prisma segi 4 itu ada kubus, kalau prisma lingkaran itu ada tabung, terus prisma segitiga itu rumus dasarnya adalah sama, volume luas alas kali tinggi, sehingga untuk mencari tinggi suatu bangun ya, tinggi prisma, maka volume dibagi luas permukaan alas. Volume yang tersisa adalah 58.080 dibagi luas permukaan atau luas alas. 58.000 ini ya, ini harusnya dikurung dulu. Luas permukaannya adalah 19.936.
Terus volume yang ada di wadah A 58.080 dibagi dengan luas permukaannya sehingga ketemu 30 cm. Ini untuk wadah B. Nah, di sini secara dengan yang materi sebelumnya masih satu materi dan ini juga sangat sulit bagi anak, apalagi dengan pembelajaran BDR untuk menjelaskan mungkin butuh waktu yang panjang. Anak juga kurang fokus ketika menggunakan mungkin Zoom atau Google Meet, itu kurang fokus. Ini materi yang benar-benar sulit dan sulit dijelaskan menggunakan virtual meeting seperti ini kepada anak. Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 37. Soal nomor 37 menentukan pernyataan yang sesuai dengan diagram. Baik diagram batang, diagram lingkaran, di sini adalah yang keluar diagram garis. Diagram garis itu sebetulnya sama dengan diagram batang. Cara membacanya pun sama. Untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan diagram, maka dari setiap pilihan atau opsi, anak-anak harus mencari kebenarannya. Yang pertama, nilai tertinggi dari data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Merah Putih adalah 85. Maka harus dicari sesuai atau tidak. Ya. Nah, di sini nilai tertingginya itu adalah nilai 100. Sementara di option A 85, berarti yang A tidak sesuai, maka tidak perlu dipilih. Selanjutnya, yang B, modus dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 adalah 100. Anak-anak sudah dipahamkan dan diberi materi. Modus adalah nilai yang sering muncul. Caranya adalah melihat frekuensi yang tertinggi atau yang paling banyak. Di sini frekuensi dilihat dengan jumlah banyaknya siswa. Siswa yang paling banyak itu ada di 6. Ini adalah nilai 85 dengan siswa terbanyaknya 6 ya. Bahkan modusnya itu harusnya adalah 85. Di sini 100 berarti yang baik berat. Selanjutnya yang C, selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah adalah 1. Siswa dengan nilai tertingginya 100 ya. Di sini nilai tertinggi 100, siswanya ada 3. Siswa dengan nilai terendah 60, siswanya ada 2. Maka selisih siswanya ada 1. Nah, yang C ini menjadi option yang sebagai kunci jawaban. Bagaimana dengan yang D? Jumlah siswa kelas 6 SD Merah Putih adalah 27. Maka harus dihitung. Kalau sudah ketemu yakin C, maka yang D tidak perlu dihitung ya. Mungkin kalau sampai C kok belum ya, maka yang D juga harus dihitung. 60 2 siswa berarti siswanya 2. 70 3 berarti 2 tambah 3 tambah 4 5 6 5 dan 3 untuk nilai yang 1. Jumlahnya adalah 28. Di sini 27 berarti yang D bukan jawaban. Yang menjadi jawaban adalah yang C. Lanjut, untuk soal yang terakhir adalah nomor 38. Ini masih keluar lagi untuk rata-rata hitung. Ini materi yang sulit juga. Ini sudah berkali-kali ya, dengan varian soal yang berbeda-beda dan anak juga masih tetap rendah untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, nilai rata-rata ulangan 28 siswa 76,5. Ini maka harus dipahamkan dulu. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Di sini ada banyak data, ada rata-rata. Tapi nanti masih kurang jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh nilainya dari 28 siswa. 28 kali nilai rata-rata 2142. Kemudian Intan dan Bintang mengikuti ulangan susulan sehingga nilai rata ulangan harian menjadi 77,2. Berarti jumlahnya bertambah. Yang tadinya 28 siswa menjadi ditambah 2 orang siswa menjadi 30 siswa. Rata-ratanya 77,2. Sehingga jumlahnya seluruhnya dari 30 siswa 2.316.
terjadi peningkatan setelah ditambah 2 anak. Berapa peningkatannya? Ya ini antara punyanya Bintang dan Intan 2.316 dikurangi 2.142. Nilai 2 anak adalah 174. 174. Pada kalimat ketiga, nilai Intan 4 lebihnya dari nilai Bintang. Berarti nilai Intan lebih tinggi dari nilai Bintang. Nilai yang terendah adalah Bintang karena Bintang yang tertinggi. Maka cara mencarinya, jumlah nilai 2 anak dikurangi rentangnya ya, ini rentang Intan dan Bintang adalah 4. Kalau terendah dikurangi 4, kemudian bagi 2 karena untuk 2 anak 170 bagi 2 85. Kemudian Intan itu lebih tinggi ya, di sini 4 lebihnya dari Bintang. Maka Bintangnya sudah ketemu 85, maka di sini 85 tambahkan 4 89. Ya, ini untuk pembahasan dari soal matematika, kurang lebihnya mohon maaf.